Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Yuniani Alfianti Mufliha, mahasiswi MPI UI BBC kelas 2B. Hari ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem komunikasi dan informasi dalam pendidikan dalam mata kuliah Education Strategies Management Information System dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Efrita Norman MM. Di dalam materi sistem informasi manajemen dalam pendidikan dengan fokus khusus pada teori dan model komunikasi, materi ini didasarkan pada karya Manava, Evelyn F. Ohan Moby, Ivunanya, dan Okafor Patrick. Dengan fokus utama memahami teori komunikasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan mengurangi hambatan informasi. Materi ini menyoroti betapa krusialnya aliran informasi bagi keberhasilan sebuah institusi pendidikan. Sebelum masuk ke teknis, kita perlu memahami bahwa konsep komunikasi dalam organisasi tidak muncul begitu saja. Konsep ini berakal dari pemikiran manajemen yang sudah mapan. Ada 3 pilar teori utama yang akan kita bahas, yaitu teori hambatan oleh Walter Lippmann 1922, ada teori proses Shannon dan Weaver tahun 1948, dan teori unsur komunikasi Wilbur Schramm tahun 1954. Ketiganya memberikan sudut pandang berbeda tentang bagaimana pesan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Pertama, kita ke teori hambatan Walter Lippmann 1922. Fokus pada faktor-faktor yang mendistorsi informasi. Walter Lippmann menekankan adanya hambatan komunikasi. Beliau menyoroti bahwa media atau saluran seringkali memanipulasi atau membatasi informasi yang sampai ke publik melalui sensor buatan atau penyempitan ruang berita. Jadi hambatan utamanya yaitu sensor buatan, keterbatasan media, penjaga gerbang, pembeda budaya dan bahasa yang kabur. Dampaknya media dapat memanipulasi peristiwa atau menyajikan informasi terbatas kepada publik, sehingga Lippmann pun menawarkan solusi 7C, yaitu kejelasan, kredibilitas, konten, konteks, kontinuitas, kemampuan, dan saluran. Yang kedua yaitu teori informasi dan proses Shannon dan Weaver 1948 menekankan pada aspek teknis dan sistem komunikasi. Komponen kuncinya yaitu pengkodingan, transmisi, dekode, dan umpan balik. Teori dari Shannon and Weaver yang sering disebut sebagai bapak teori proses ini, poin penting di sini adalah bahwa masalah dalam sistem komunikasi seringkali bukan karena struktur organisasinya, melainkan karena proses teknisnya, mulai dari pengkodingan, gangguan di media transmisi, hingga kesalahan dekode oleh penerima. Jika salah satu rantai proses itu rusak, maka seluruh komunikasi akan terganggu. Pesan utama dari teori ini yaitu masalah komunikasi seringkali bukan berasal dari struktur sistemnya, melainkan dari proses penyampaiannya. Pentingnya presisi di sini, gangguan pada salah satu proses akan mempengaruhi keseluruhan komunikasi. Selanjutnya yaitu teori komunikasi dua arah Wilbur Schramm tahun 1954. Teori ketiga di sini menekankan interaksi aktif antara pengirim dan penerima. 3 unsur dasarnya yaitu sumber, pesan, dan tujuan. Peran aktif komunikator bertindak sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Wilbur Schramm membawa perspektif komunikasi itu 2 arah. Menurut Schramm, komunikasi adalah proses pertukaran ide yang aktif. Pengiriman bukan sekedar pemberi instruksi, tapi juga pendengar yang menunggu umpan balik. Tanpa adanya umpan balik, kita tidak bisa memastikan apakah pesan tersebut sudah dipahami dengan benar atau belum. Itu adalah teori
komunikasi dua arah yang dicetuskan oleh Wilhelm Schwann tahun 1954. Selanjutnya adalah manfaat bagi organisasi. Manfaat teori komunikasi bagi organisasi. Penerapan teori-teori ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengurangi hambatan komunikasi, mendorong komunikasi dua arah ke atas dan ke bawah dalam organisasi, mengordinasikan aktivitas berbagai unit untuk mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan antar manusia yang lebih baik. Kita bisa mengidentifikasi proses mana yang paling menguntungkan bagi pengirim dan penerima, membantu memetakan struktur organisasi agar unit-unit di dalamnya bisa berkoordinasi lebih baik demi mencapai tujuan bersama, serta mendorong terciptanya hubungan antar manusia yang harmonis melalui komunikasi yang efektif. Dan terakhir, itu kesimpulan. Sebagai penutup, perlu kita ingat bahwa komunikasi adalah urat nadi di setiap organisasi. Di era teknologi informasi saat ini, tantangan memang besar, namun solusi yang ditawarkan para ahli tadi memberikan jalan bagi kita untuk meminimalkan hambatan. Mari kita manfaatkan pemahaman ini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih transparan dan efisien. Jadi komunikasi adalah urat nadi bagi kelangsungan hidup individu dan organisasi, dan teknologi juga informasi saat ini sangat bergantung pada efektivitas sistem komunikasinya. Demikian yang bisa saya jelaskan dari materi-materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.